Satuan Tugas Terpadu kembali menggelar konferensi pers terkait penanganan banjir di Kabupaten Banjar bersama jurnalis Banjar secara virtual di Comment Center Barokah, Martapura. Konferensi pers ini dipandu Kabid Informasi dan Komunikasi Publik DKISP Kabupaten Banjar, Edi Elminsah Jaya selaku moderator. Hadir sebagai narasumber Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar Haji Muhammad Hilman, Dandim 1006 Martapura Letkol Armet Siswa Budiarto, Kepala Bapedalitbang Kabupaten Banjar Galuh Tantri Narindra, serta Sekretaris BPBD Kabupaten Banjar Ajhar Alamsyah. Letkol Armet Siswa Budiarto mengatakan, personil TNI Angkatan Darat, spesialis tenaga kesehatan dan konstruksi jembatan sudah diturunkan ke lokasi untuk membantu pengerjaan di wilayah terdampak banjir, membantu dalam hal penanganan medis bagi korban pengungsi dan pengerjaan konstruksi jembatan alternatif Banu Anyar yang sedang dalam proses perbaikan. Siswa menambahkan, dokter spesialis sudah diturunkan untuk membantu para petugas dari Dinas Kesehatan dalam pelayanan warga yang terdampak banjir di pelosok desa yang sulit terjangkau. Sedangkan dari spesialis pengerjaan jembatan alternatif kilometer 55 juga sudah diturunkan sebagai konsultan dalam proses pengerjaannya. Siswa menyebutkan bahwa jembatan dimaksud kemungkinan akan rampung pada 2 Februari 2021 mendatang dengan maksimal berat 50 ton. Ia pun juga meminta dukungan dari pemerintah daerah dalam proses kelancaran pengerjaannya. Jadi, sebagaimana kita pada saat kejadian ini belum terjadi, itu sudah kita laksanakan upaya mitigasi. Apa itu? Yaitu kita akan mengoptimalkan peran kalau kami TNI, peran dari Babinsa. Begitu juga nanti kita akan menyampaikan kepada kepolisian untuk memerankan peran pendidikan seperti dekat dengan aparat desa setempat untuk menyampaikan perkembangan update informasi, karena perkembangan update informasi tentang cuaca yang mana disampaikan juga oleh Pusdakop PBBD itu kita share ke jajaran Koramil, kemudian Koramil melanjutkan kepada para babinsa, sehingga babinsa ini sangat mengetahui begitu ada perkembangan dinamikanya itu segera menggunakan jaringnya aparat desa setempat untuk menghimbau, menyampaikan kepada masyarakat. Sebetulnya kejadian kemarin itu sudah kita prediksi dan bisa kita antisipasi apabila masyarakat ini mendengar dan mau mengikuti anjuran dari pemerintah Kabupaten Banjar. Kemarin itu karena kurang percayanya informasi yang diberikan. Nah, ini kita harapkan setelah kejadian kemarin timbul keras kepercayaan yang sangat dibutuhkan dalam rangka antisipasi bencana berikutnya ini. Manakala sudah diinfokan untuk segera keluar dari kediaman rumah masing-masing, apabila mereka bergegas, insya Allah itu akan sangat berarti untuk mengurangi timbulnya kerugian-kerugian. Itu nanti yang akan kita optimalkan. Mungkin nanti ada early warning system lainnya dari Pak Sekda yang bisa disampaikan terkait dengan upaya kita mengantisipasi khususnya bencana banjir. Karena kita ketahui masyarakat kita sangat banyak tinggal di bantaran sungai, tapi tidak mungkin juga itu sungai akan meluap tiba-tiba. Nah, waktu yang ada inilah yang harus kita manfaatkan dengan cepat dan tepat untuk menghindari kerugian-kerugian. Sementara itu, Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman mengatakan, saat ini status Kabupaten Banjar masih tanggap darurat. Ada beberapa hal mendesak yang harus diperhatikan pemerintah pasca bencana, diantaranya kebutuhan akan logistik pangan dan infrastruktur. Hilman menambahkan, yang dibutuhkan warga terdampak banjir saat ini adalah kebutuhan pangan siap saji dan proses perbaikan infrastruktur. Bagaimana mengembalikan kondisi masyarakat ke kondisi normal dan menjadi perhatian pemerintah daerah untuk menginventarisir tentang kerusakan yang terjadi akibat dampak banjir ini. Pada masa transisi setelah tanggap darurat ke pasca bencana, aktivitas kegiatan masyarakat itu memang masih belum bisa pulih seperti sebagaimana mestinya,
Dan ini juga patut kita perhitungkan dampak untuk masyarakat bisa memenuhi kebutuhan pangannya, kebutuhan akan pangannya. Jadi masa transisi kalau kebutuhan pangan pada saat tanggap darurat dengan menyiapkan logistik untuk disiapkan menjadi makanan siap saji, maka pada saat pasca bencana sampai dengan aktivitas normal untuk kebutuhan pangan perlu menjadi perhatian. Dan terkait dengan ini, persiapan inventarisasi masyarakat terdampak yang kondisinya tidak memungkinkan mereka untuk bisa memenuhi kehidupan pangan, berarti bantuan sosial dalam bentuk logistik kebutuhan pangan seperti beras, lauk pauk, dan sembako harus disiapkan. Ini juga bagian yang akan kita persiapkan untuk diberikan bantuan per keluarga. Sementara itu, Kepala Bapedalitbang Kabupaten Banjar, Galuh Tantri Narindra menjelaskan terkait update infografis keadaan banjir di Kabupaten Banjar. Menurut Tantri, saat ini jumlah pengungsi berjumlah 30.064 jiwa dari 100 desa atau kelurahan yang terdampak banjir. Sementara pengungsi terbanyak berasal dari Kecamatan Sungai Tabuk, yakni sekitar 3.000 orang. Kemudian juga kita melibatkan para relawan. Mudah-mudahan ini paling tidak kita bisa saling berdiskusi dengan rekan-rekan juga. Tadi pertanyaan Pak Dinas yang pertama, daerah mana sih yang paling terdampak? Kalau dari sisi ketinggian, ini masih ada 11 kecamatan yang tergenang dengan ketinggian 0 sampai 50 cm. Kemudian dari data yang ada, paling tinggi ini adalah Sungai Tabuk dan Martapura Barat. Untuk Sungai Tabuk kisaran 0 sampai 135 cm, Martapura Barat 0 sampai 200 cm. Jadi paling tinggi sepertinya Martapura Barat, ada beberapa titik yang masih belum terjangkau. Kemudian kalau untuk jumlah pengungsi seperti yang disampaikan oleh Pak Dandim, bahwa Martapura ini kan masih merupakan daerah yang paling otomatis pengungsi dari berbagai kecamatan itu menumpuk di Martapura. Kurang lebih 17.926 pengungsi tersebar di berbagai wilayah. Yang kedua, ini malah dari data ya Bapak Ibu, itu dari Cintapuri juga tinggi sekitar 7.000. Nah, Sungai Tabuk, karena saya dapat informasi masyarakat di Sungai Tabuk ini tidak mengungsi, mereka tetap bertahan di rumahnya masing-masing. Nah, ini yang menjadi pertimbangan sehingga jumlah pengungsi mungkin tidak terlalu banyak. Tetapi untuk yang mengalami genangan cukup parah itu di Kecamatan Sungai Tabuk. Selanjutnya mungkin ada beberapa desa yang tergenang di Sungai Tabuk. Ini ada 21 desa. Karena kita masih 19 desa, saya bacakan yang terbesar saja. Martapura Barat ada 12 desa. Kemudian di Martapura ini masih 15 desa yang tergenang. Mungkin dengan ketinggian yang saya sampaikan 0 sampai 50 cm. Fuad Bagus, Kominfo Banjar, melaporkan.